lihat Yesaya 41 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yang percaya firman Tuhan ini, mari tulis di kolom komentar, amin unlimited kali. Haleluya. Tuhan telah memilih kita, dan Alkitab berkata bahwa aku akan menyertai, aku akan membimbing. Dikatakan aku akan meneguhkan, aku akan menolong, aku akan memegang tangan kanan dengan tangan kanannya yang membawa kepada kemenangan. Kalau kita baca Alkitab, tidak ada ayat yang mengatakan bahwa kita jadi orang yang kalah. Nggak ada ayatnya. Kecuali kalau Bapak Ibu memilih untuk kalah. Tapi kalau saya periksa Alkitab kita, belajar Alkitab kita, Alkitab selalu menulis bahwa kita bukan cuma pemenang, tapi Alkitab mengatakan bahwa kita lebih daripada pemenang. Amin. Kalau kita lebih daripada pemenang, maka kita bukan orang-orang yang kalah. Kita mungkin mengalami tertunda, iya. Mengalami jalan tertutup untuk sementara, iya. Tapi itu tidak menghancurkan kita. Itu akan membawa kita di dalam kemenangan demi kemenangan lebih daripada pemenang. Saya perhatikan, kalau kita perhatikan misalnya melihat Mazmur 118, maka ada hal yang unik, saudara. Ada hal yang unik dari Mazmur 118. Kenapa ada hal yang unik? Karena sebelum Mazmur 118, ada 594 pasal sebelum Mazmur 118 ini. Dan ada 594 pasal sampai Wahyu. Jadi setelah Mazmur 118 ini. Wow. Jadi totalnya 594 tambah 594 ada 1188 pasal. Ya. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Ada 1188 pasal. 1188 pasal. Kalau kita lihat Mazmur 118 berarti 1188 itu berarti Mazmur 118 ayat yang ke-8. Coba kita lihat. Ini yang ada di tengah-tengah antara 594 pasal sebelum dan 594 pasal sesudah. Mazmur 118 ayat yang ke-8. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Ini ayat ini ada di tengah-tengah. Ya. Ayat ini ada di tengah-tengah. Jadi Tuhan mau saudara dan saya berlindung pada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Kenapa? Karena Tuhanlah segalanya. Dia menjamin semua yang telah dijanjikannya. Dan saya percaya bahwa dia adalah sumber pengharapan, dia adalah sumber kehidupan. Tahun 2024 ini adalah tahun Tuhan membuka pintu bagi kita. Bagi mereka yang berharap padanya. Hanya Tuhan yang bisa buka pintu. Bahkan saya katakan malaikat pun tidak bisa membuka pintu. Karena Yesaya 22 ayat yang ke-22 berkata, jika Tuhan menutup maka tidak ada yang dapat membukanya. Dan jika Tuhan membuka, maka tidak ada yang dapat menutupnya. Bahkan tidak ada seorang pun yang sanggup membuka pintu itu, kalau bukan Tuhan yang membuka. Malaikat pun tidak bisa membuka pintu, atau tidak bisa menutup pintu, ketika pintu itu dibuka, atau ketika pintu itu ditutup oleh Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu membuka pintu bagi kita. Bahkan yang mampu menutup pintu bagi kita, sehingga kita aman. Nah, ciri orang yang berharap kepada Tuhan itu, adalah mereka percaya firman Tuhan. Mereka membaca, mereka merenungkan, dan mereka melakukannya. Itu tanda bahwa orang itu berharap kepada Tuhan. Amin. Orang yang berharap kepada Tuhan itu tidak sombong. Semua yang ada pada kita itu karena kemurahan Tuhan. Jadi kita tidak berkata ini karena kuat gagahku, karena kemampuanku, karena bisaku, bukan karena itu. Ya. Tapi orang yang berharap kepada Tuhan itu tidak sombong. Dia menyadari bahwa semua yang ada pada dia datang dari Tuhan.
Orang yang berharap kepada Tuhan selalu menantikan Tuhan. Dia duduk di hadirat Tuhan. Dia menanti-nantikan Tuhan. Jadi kita ini sebagai umat Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, kita tidak datang sebagai pengamat. Tidak lihat ini pengkhotbah ngomong apa ya. Pak Gembala ngomong apa, Pak Pendeta ngomong apa, pembicara ngomong apa. Kemudian kita bahas omongannya dalam hal yang negatif. Kita tidak lihat itu sebagai suatu arahan yang Tuhan berikan kepada kita. Orang menanti-nantikan Tuhan itu kafa. Menurut Yesaya pasal 41 ayat 40 ayat 31, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, berjalan tidak menjadi lesu, berlari tidak menjadi lelah. Kata menanti-nantikan bahasa Ibraninya kafa, Kia, Victor Alpha Hotel. Kafa itu artinya menanti dengan sabar, karena jawaban Tuhan sudah datang. Jadi menantinya kita bukan menanti tanpa pengharapan, menantinya kita karena jawaban Tuhan sudah OTW. Dan orang yang berharap kepada Tuhan, mereka memiliki ini. Duduk di hadirat Tuhan, duduk dalam doa, merenungkan firman dalam ibadah, untuk mendengarkan arahan dan guidance Tuhan. Bahkan orang yang berharap kepada Tuhan itu punya kerinduan untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk mengerti kehendaknya. Nah, kita sedang buka pendaftaran untuk Bapak Ibu yang mau ikut mobilisasi doa. Supaya Bapak Ibu ikut sehingga kita belajar bagaimana doa pribadi itu seperti gimana, bagaimana dengarkan suara Tuhan seperti apa, mana suara setan, mana suara hati kita, sehingga kita bisa bedakan ketika kita dengar suara Tuhan apa yang harus kita lakukan, bagaimana membangun mesbah keluarga seperti apa, suami istri apa yang kita doakan, anak-anak apa yang kita doakan apa saja di mesbah keluarga. Bagaimana kita terlibat dalam menara doa, bagaimana kita terlibat dalam doa peperangan rohani, itu perlu diajarkan dan Bapak Ibu mengerti di sana. Dan harus punya kerinduan untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk mengerti kehendaknya. Amin. Bahkan untuk melakukan kehendak Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan itu punya kerinduan untuk melakukan kehendak Tuhan. 1 Samuel pasal 10 ayat yang ke-6. 1 Samuel 10 ayat yang ke-6, maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Ketika Samuel mengurapi Saul dengan minyak yang ada di dalam buli-buli yang berisi minyak, maka Samuel berkata kepada Saul, maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Orang kalau dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Allah, urapan ada pada dia, dia akan menjadi seperti manusia lain. Ya. Dia akan menjadi seperti manusia lain. Kenapa? Karena Roh Allah ada di atas dia. Anda boleh punya suami, Anda boleh punya istri, tapi ketika suami atau istrimu dipercayakan Tuhan untuk menyampaikan firman Allah, dan disertai dengan sign and wonders, tanda-tanda heran, mujizat, dia akan jadi seperti manusia lain di mata Anda. Nanti setelah selesai itu, dia seperti jadi suami atau istri Anda atau anak Anda, tapi ketika dia melakukan tanggung jawab yang Tuhan perintahkan kepada dia kepenuhan, dia dipenuhi dengan Roh Allah, dia berubah menjadi manusia lain. Karena itu kita belajar, saudara, ketika kita membuka hati, maka Tuhan bekerja. Maka yang pertama, Roh Tuhan akan membuat orang yang menerimanya berubah. Ketika saudara membuka hati, menerima firman Allah, maka Anda akan berubah. Ketika kita mendengarkan firman, entahkah firman itu datang menegur kita, mengoreksi kita, mendorong kita, memberikan kekuatan kepada kita, akan membuat kita berubah. Bukan berubah menjadi Power Rangers atau berubah menjadi Spider-Man, Superman, no. Ya, tapi kita berubah menjadi seperti Tuhan. Mengalami perubahan hidup itu berarti kita menjadi manusia lain dalam tanda petik menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Amin. Dan Tuhan menginginkan perubahan. Ya. Tuhan menginginkan perubahan hidup kita. Itu sebabnya Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Untuk mengingatkan kita ya akan penghukuman bahwa setan itu sudah dikalahkan, setan sudah dikalahkan, dan kita adalah orang-orang yang menang. Masalah ada, tipu daya ada, tapi kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus adalah Roh penolong, Roh penghibur, Roh yang akan mengajar kita untuk kita hidup di dalam kebenaran. Mazmur 20 ayat yang ke-7. Mazmur 20 ayat yang ke-7 berkata begini, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang.
Ya. Dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Saudara perhatikan, sekarang aku tahu. Ya, mungkin kemarin Anda nggak tahu. Tapi sekarang saudara tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan pada orang yang diurapinya. Ketika saudara dan saya diurapi oleh Tuhan, mungkin Anda didoakan oleh hamba Tuhan, Anda didoakan gembala, Anda diurapi dengan minyak, maka urapan Allah ada pada saudara. Untuk apa? Untuk membawa kemenangan. Kemenangan dalam masalah persoalan hidup. Ketika ada masalah, Bapak Ibu nggak boleh lari dari masalah, hadapi masalah. Tuhan tidak panggil kita untuk lari dari masalah. Ketika Anda lari dari satu masalah, Anda pergi ke tempat lain, maka masalah yang datang dengan cara berbeda akan Anda hadapi. Dan kita nggak bisa lari dari masalah. Hidup ini perjuangan. Mengikuti Tuhan adalah sebuah peperangan rohani. Tapi Tuhan berkata, sekarang aku tahu bahwa Tuhan telah memberi, Mazmur berkata, Raja Daud berkata, bahwa Tuhan telah memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorga yang kudus dengan kemenangan bukan cuma yang biasa, tapi kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanan. Orang yang diurapi Roh Kudus adalah para pemenang. Bapak Ibu katakan, orang yang diurapi, saya diurapi Roh Kudus, maka saya adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kita bukan orang-orang yang kalah, tapi kita adalah pemenang kehidupan. Kita bukan orang-orang yang mundur, tapi kita adalah orang-orang yang terus maju. Kita bukan orang-orang yang kepahitan, tapi kita adalah orang-orang yang maju dengan pengampunan. Kita melupakan kesalahan, kegagalan masa lalu, dan berjalan di dalam kemenangan yang Tuhan siapkan kepada kita di masa depan. Dan tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa, maka kita harus bergantung kepada Roh Kudus. Maka Daud berkata, Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Saudara dan saya harus berdoa setiap saat, karena kita bisa buat salah setiap saat. Kita bisa buat dosa, kita bisa buat kesalahan. Berdoa supaya jangan Roh Kudus meninggalkan kita. Kenapa? Tugas Roh Kudus adalah memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Tugas Roh Kudus adalah memberikan kepada kita pemahaman, mengingatkan kita akan kesalahan kita, menegur kita ketika kita berbuat salah atau berbuat dosa. Ketika saudara dan saya membuka hati bagi Tuhan, menerima Dia, maka kita akan diubahkan oleh Tuhan. Karena itu ketika saudara datang dengar firman, datang dengan hati yang terbuka, dengan rindu, dengan haus. Orang yang hati yang terbuka itu mudah katakan amin. Orang yang hati yang terbuka itu mudah meresponi firman Tuhan. Orang yang hatinya terbuka itu mudah untuk ditegur dan menangis ketika itu dia tahu bahwa Tuhan sedang menegur dia. Dia tahu bahwa firman Tuhan ini datang kepada dia. Bukannya keraskan hati, bukannya lari dari Tuhan, bukannya komplain kepada orang yang menyampaikan firman. Tapi saudara dan saya datang kepada firman yang hidup, firman yang ajaib, firman yang perkasa. Kita ini nggak sempurna, saudara. Tanpa firman Tuhan, kita pasti binasa. Tanpa tuntunan Roh Kudus, pasti kita akan ambil keputusan yang salah dan berjalan di jalan yang salah. Tapi firman Tuhan datang untuk mengarahkan kita kepada jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu sendiri. Hal yang kedua, ketika saudara dan saya berbuah, ketika kita membuka hati kita, maka Alkitab katakan Tuhan akan bekerja dalam kita untuk menghasilkan buah, berbuah, berbicara tentang kemenangan. Jadi poin yang kedua, berbuah, berbicara tentang kemenangan. Gereja yang tidak berbuah berarti gereja yang stagnan, gereja yang kalah. Kalau Alkitab mengatakan, kitab Wahyu mengatakan, kita suam-suam dan pasti akan dimuntahkan. Karena itu Tuhan mau supaya kita berbuah. Berbuah itu adalah pertama adalah berbuah di dalam pelayanan, berbuah dalam pekerjaan kita, buah pertobatan harus kita hasilkan. Dan yang ketiga adalah berbuah dalam jiwa-jiwa, menghasilkan pelipat gandaan dalam jiwa-jiwa. Jadi kalau istri sudah bertobat, istri harus berdoa kepada suami. Kalau suami sudah bertobat, suami istri sudah bertobat, berdoa supaya anak-anak juga mereka diselamatkan, mereka dibawa kepada Tuhan. Gimana diselamatkan? Yang pertama dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Dia mengaku dengan mulut menurut Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja, maka saat itu namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Kemudian dia ambil keputusan untuk dibaptis, baptisma, ditenggelamkan, dikuburkan, ditutupi permukaannya. Dia ditenggelamkan dalam air, dibaptis, dan ketika dia keluar, maka Alkitab katakan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya.
Kemudian setelah itu dia diajarkan, dimuridkan. Di dalam pengajaran pelajaran, dia mengikuti ibadah, mengikuti kelas-kelas pemuritan. Entah itu non-akademik atau akademik, tapi itu cara memperlengkapi dia sampai dia jadi murid. Kemudian dia menghasilkan buah, membawa orang lain datang. Buah dalam pelayanan, buah roh dia hasilkan, dan orang melihat bahwa Tuhan ada di atas dia. Berbuah berbicara tentang kemenangan. Menang atas apa? Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Amin. Dan peperangan kita melawan perbuatan-perbuatan daging. Galatia 5:19-21, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita harus melawan apa? Perbuatan daging. Menyangkal diri setiap hari. Menyangkal diri bukan nggak tahu nama saudara. Menyangkal diri artinya tidak mengikuti keinginan diri, keinginan daging itu. Menyangkal diri bukan cuma nanti setahun sekali. Menyangkal diri bukan seminggu sekali, sebulan sekali. Menyangkal diri setiap waktu, setiap menit. Ya, sehingga kita menjadi orang yang diubahkan Tuhan, menjadi para pemenang kehidupan. Dan saya percaya dengan tuntunan Roh Kudus, kita akan melihat langkah-langkah kita semakin mantap, semakin baik. Di tahun Tuhan membuka pintu bagi kita. Menang atas apa lagi? Menang atas dunia. Ketika kita tidak mengasihi, ketika kita mengasihi dunia lebih daripada Tuhan, maka kita menjadi musuh Tuhan. Menang atas dunia, tidak mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya, tapi mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi dunia ini apa yang Anda bisa lihat dengan mata. Harta, kedudukan, semua yang ada, yang Anda bisa prioritaskan lebih daripada Tuhan, itu tanda bahwa kita mengasihi dunia. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 berkata begini, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Tuhan larang kita mengasihi dunia. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi ketika lihat seseorang mengasihi dunia lebih daripada mengasihi Tuhan itu adalah Anda tetap memprioritaskan Tuhan lebih daripada segalanya. Sekalipun yang Anda dengarkan khotbahnya mungkin khotbah yang keras, khotbah yang menegur kita. Tapi kalau itu firman Tuhan yang akan merubah kita, dan itu adalah bagian yang harus kita rubah, kenapa kita nggak bersyukur bagi Tuhan? Tapi kalau kita memilih mengasihi dunia dan semua apa yang ada di dalamnya, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam diri orang itu. Kita lihat ikan di laut, itu dagingnya itu tanpa bumbu itu, ya, dagingnya tanpa bumbu itu tidak asin. Meskipun ikan itu tinggal di air laut yang asin, ikan jadi asin bukan karena bumbu garam. Kita juga tinggal di dunia. Tapi jangan dikontaminasi oleh dunia ini. Ya, kita lihat bahwa ikan di laut tapi dia tidak jadi asin, Saudara. Kita ada di dunia, tapi kita tidak boleh jadi sama seperti dunia ini. Roma pasal 12 berkata, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah. Kata serupa pakai bahasa Inggris conform, jangan conform. Jangan serupa dengan dunia ini. Misalnya air dalam aqua ini serupa dengan botol aqua ini. Itu namanya conform. Air itu conform dengan botol aqua. Kita ada dalam dunia, kita jangan jadi serupa dengan dunia ini. Ya. Tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Terjemahan bahasa Inggris berkata transform. Transform itu artinya membuka mulut botol aqua ini, lalu pindahkan ke wadah yang lain. Tuhan ingin memberikan kepada kita hati yang penuh dengan kemenangan. Hati yang tidak sama dengan dunia ini. Hati yang betul-betul seperti yang Tuhan mau, yaitu mengasihi Tuhan. Jadi ketika saudara dan saya membuka hati kepada firman Allah, maka hati kita tidak akan lagi mengasihi dunia dengan segala yang ada di dalamnya.
Tapi hati kita akan mengasihi apa yang Tuhan katakan, yaitu firman Allah. Sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat dan jadi pemenang. Ketika saudara dan saya membuka hati, maka Tuhan berikan kepada kita kemenangan. Menang atas apa? Menang atas keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata. Menang atas setan dan antek-anteknya. 1 Yohanes 2 ayat 16 dan 17. Alkitab berkatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, ini 3 roh jahat, saudara, yang menyerang Yesus. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Dunia ini sedang lenyap, saudara. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Wow. Dunia sedang lenyap, tapi kita yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Hidup forever and ever. Hidup bukan cuma hanya 70 tahun. Ketika saudara dan saya misalnya dipanggil pulang oleh Tuhan, bagi saya tutup mata itu, buka mata lihat Tuhan. Itu adalah jalur promosi. Itu hidup selamanya dengan Tuhan. Amin. Karena itu Alkitab katakan begini, jangan mengasihi dunia dengan apa yang dalamnya, terutama keinginan daging, keinginan mata. Kita lihat ini suka, lihat itu suka, ini luka, kepingin, punya keangkuhan hidup. Kita mengejar sesuatu lebih, kita sudah punya, tapi kejar sesuatu lebih, mau nambah. Saya nggak anti Anda dan saya jadi orang kaya, nggak anti kita punya uang banyak, saya nggak anti punya kedudukan, tidak. Tapi saya lihat itu cuma fasilitas. Dan Tuhan tidak mau kita mengasihi itu lebih daripada mengasihi Tuhan. Amin. Tuhan mau kita melakukan kehendak-Nya dan jadi pemenang kehidupan. 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata begini, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Ketika kita digoda oleh keinginan mata, keangkuhan hidup, dan keinginan daging, Alkitab katakan Roma pasal 4 ayat 4 bagian B, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Artinya kita bisa menaklukkannya, bisa menolaknya, untuk saudara dan saya menjadi lebih daripada pemenang. Dan roh Allah yang ada dalam kita itu lebih besar dari roh-roh yang ada dalam dunia ini. Tuhan akan pimpin kita di dalam doa peperangan rohani, supaya kita keluar sebagai pemenang. Amin. Yesaya pasal 45, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yesaya pasal 45, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Berkata begini, beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kurapi, kepada Kores, yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya, dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya. Berapa banyak yang mau pintu-pintu dibuka kepada saudara? Tuhan yang membuka pintu-pintu ketika Anda diurapi oleh Tuhan. Supaya aku membuka pintu-pintu di depannya. Dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung. Hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Wow. Rupanya orang yang tangan kanannya dipegang oleh Tuhan adalah orang yang diurapinya. Amin. Mungkin banyak penghalang yang menghalangi janji-janji Tuhan. Tapi waktu orang itu diurapi, wow, waktu saudara dan saya diurapi Tuhan, Tuhan yang akan menghalau segala penghalang. Entah itu pintu tembaga, entah itu pintu yang berabad-abad, akan dibuka oleh Tuhan. Bahkan harta kekayaan yang terpendam, yang tersembunyi, akan menjadi milik orang yang diurapi. Berapa banyak saudara yang tahu Anda diurapi Tuhan? Anda harus pastikan bahwa Anda diurapi oleh Tuhan. Tanda bahwa saudara diurapi oleh Tuhan adalah Roh Kudus turun di atas saudara, dan tandanya adalah kita berkata-kata dengan bahasa roh. Jadi kalau saudara belum dibaptis oleh Roh Kudus, rindukan, minta dari Tuhan. Ada 3 penghalang orang tidak dibaptis Roh Kudus. Anda masih terikat dengan okultisme. Anda sakit hati. Dan yang kedua, Anda tidak bisa mengampuni.
Ya. Karena itu Anda harus mengampuni. Anda harus bebas dari okultisme supaya Anda jadi orang yang siap menerima pengurapan dari Tuhan. Roh Kudus turun dan Anda dibaptis Roh Kudus. Dan orang yang tangan kanannya dipegang oleh Tuhan adalah orang yang diurapinya. Saya tahu bahwa kerinduan hati Tuhan nggak hanya cuma mengurapi satu orang. Saya tahu kerinduan hati Tuhan nggak hanya mengurapi 2-3 orang. Tapi Tuhan mau di hari-hari terakhir ini mau mengurapi semua orang yang datang dengan kerinduan membuka hatinya kepada Tuhan. Banyak penghalang yang menghalangi janji Tuhan. Tapi saya percaya bahwa Tuhan yang akan mematahkan penghalang-penghalang ini dan membuka pintu-pintu yang tertutup. Sehingga kita berjalan di tengah-tengah pintu yang terbuka. Tuhan akan berjalan di depan kita. Tuhan akan ada di depan orang-orang yang diurapinya. Sehingga kita nggak takut kehilangan jalan. Kita akan berjalan mengikuti tuntunan Tuhan. Sehingga kita akan sampai di tujuan. Tuhan akan meratakan gunung-gunung. Gunung bicara tentang tekanan. Gunung bicara tentang masalah. Gunung bicara tentang penghalang kita untuk mencapai tujuan. Tujuan kita adalah Tuhan. Untuk mencapai apa yang Tuhan mau. Sehingga Anda tidak bisa lihat apa yang ada di balik belakang gunung itu. Pintu-pintu besi, pintu-pintu tembaga, palang-palang besi akan dipatahkan Tuhan. Sehingga orang yang diurapinya akan berjalan maju dan akan melihat kemenangan. Tuhan akan memberikan harta yang terpendam untuk kita bagi orang yang diurapinya. Saya berdoa supaya Bapak Ibu dan saya merindukan untuk dibaptis Roh Kudus. Supaya Anda penuh dengan Roh Kudus. Amin. Berapa banyak Anda yang belum dibaptis Roh Kudus? Boleh raise hand? Tekan tangan saudara. Saya ingin lihat berapa banyak yang belum dibaptis Roh Kudus. Belum berkata-kata dengan bahasa roh. Anda harus merindukan. Itu lebih daripada apa yang ditawarkan oleh dunia. Hal yang ketiga kita belajar. Roh Allah membuat kita bisa hidup menurut dan berpegang pada ketetapan-ketetapannya. Roh Kudus akan membuat kita bisa hidup menurut firman Allah. Anggur itu bicara tentang pengurapan yang baru. Dan setiap kali anggur dicurahkan, tidak boleh dicurahkan di dalam kantong yang lama. Kantong itu hati yang lama. Untuk itu Bapak Ibu dan saya, anggur itu ketika dicurahkan, Tuhan selalu orang Israel mencurahkan anggur pada kantong yang baru. Jadi kalau dia punya kantong lama, ketika musim anggur datang dan anggurnya sudah diperas, maka orang Israel selalu menaruh kantong yang lama itu di air yang mengalir. Air yang mengalir itu akan kembali membuat kantong yang lama itu kembali lentur. Dan akan menjadi kembali seperti kantong yang baru. Jadi kantong yang lama menjadi kantong yang baru ketika dia direndam di dalam air. Dan air gambaran firman Allah. Saudara dan saya ketika tidak tenggelam di dalam firman Allah, kita tidak memiliki hati yang baru. Kalau kita mau memiliki hati yang baru, tenggelamlah dalam firman Allah. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan dalam saudara, saudara di dalam firman. Dan firman Tuhan itu memperbarui hidupmu. Ketika Anda tiap hari firman Tuhan datang menegur, sebenarnya Anda memiliki hati yang baru. Ketika firman Tuhan datang dan mengoreksi kita, sebenarnya Tuhan mau kita memiliki hati yang baru. Sebaliknya ketika kita menolak firman Tuhan, dan kepahitan dengan apa yang Tuhan katakan ketika teguran itu datang mungkin. Tegurannya datang keras, tegurannya datang menegur kita. Maka sebenarnya kita bukan orang yang melakukan firman Tuhan. Tapi kita adalah orang yang betul-betul menolak firman Allah. Karena anggur yang baru harus dicurahkan ke dalam kantong yang baru. Ketika anggur yang baru dicurahkan dalam kantong yang lama, maka anggur yang baru akan menghancurkan kantong itu. Yeskel 36, ayat 25 sampai ayat 27, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu. Seperti tadi saya katakan bahwa prinsip orang Yahudi adalah ketika kantongnya itu udah lama, maka dia taruh di dalam air yang mengalir. Tujuan air mengalir adalah melenturkan kembali karena kulit itu kantong itu terbuat dari kulit binatang yang dibuat untuk menampung anggur. Maka ketika dia sudah 1 tahun dan
kantong itu menjadi kaku. Jadi ketika anggur yang baru masuk ke sana, anggur itu akan menghancurkan kantong yang baru ini, sehingga anggur itu akan terbuang percuma. Ketika ditaruh di dalam air, maka kantong itu akan kembali lentur dan siap kembali. Ketika dijemur di matahari, ketika dia kering, maka dia siap untuk menerima anggur yang baru. Yeskel 36, 25, 27. Ayat 25 berkata, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Tujuannya adalah untuk menyucikan, untuk melenturkan kita, untuk membasuh kita, yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kemudian Alkitab berkata, ayat berikut, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan daripadamu, dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ketika kita membuka hati kita, itu artinya kita membiarkan diri kita dicuci, dibasuh bersih, ditahirkan oleh firman Allah. Itu seperti Bapak, Ibu, dan saya menjadikan hatimu menjadi kantong yang baru. Kelakuan kita yang kemarin yang tidak baik, sekarang menjadi lebih baik. Sifat kita kemarin yang tidak baik, sekarang menjadi lebih baik. Sehingga firman Allah datang menyucikan kita, lalu Tuhan memberikan kepada kita yang namanya hati yang baru dan roh yang baru. Fresh anointed. Ketika Anda punya a new heart, maka ada a new spirit. Hati yang baru, maka mengikutinya roh yang baru. Dan ini merupakan prinsip. Bagaimana caranya? Ketika kita membuka hati kita. Ketika saudara membuka hati kita, membuka hati, maka firman Tuhan akan bekerja. Firman Tuhan akan bekerja dengan cara yang ajaib, dengan cara yang luar biasa. Roh Allah akan membuat orang yang menerimanya berubah ketika kita membuka hati kita. Yang kedua, kita berbuah. Itu berbicara tentang kita lebih daripada pemenang. Dan hal yang ketiga adalah saudara dan saya menjadi orang yang akan hidup menurut firman Tuhan. Ketika kita membuka hati kita, maka kendali hidup kita ada di tangan Tuhan. Makanya kalau kita datang ke rumah tetangga kita, teman kita, maka ada gambar di dinding yang melukiskan seperti ada perahu dan Yesus memegang kemudi. Kemudian ada ayat kalimat ditulis di sana, Yesus jurumudi keluargaku. Yesus pegang kendali atas keluarga kita, atas pribadi kita, atas bisnis, atas pelayanan kita. Maka Anda dan saya akan melihat perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib, perkara-perkara mulia. Karena dia tinggal dalam kita. Have Jesus live in us. Maka Anda akan melihat kemuliaan dan perkara-perkara luar biasa yang akan Tuhan nyatakan bagi saudara dan saya. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Puji Tuhan. Yang diberkati Tuhan tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati Tuhan pagi hari ini. Bapak di sorga, terima kasih pagi hari ini. Hamba berdoa, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Dan pagi hari ini umat-Mu membuka hati mereka. Tuhan, mereka yang belum menerima Engkau, membuka hati mereka menerima Engkau. Mari ikut doa bersama-sama dengan saya. Kalau itu saudara, angkat tanganmu. Yang belum pernah menerima Yesus, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Mungkin Anda lahir Kristen. Mungkin KTP-mu Kristen. Tapi Anda belum pernah sekalipun dituntun oleh seorang hamba Tuhan untuk berdoa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari ikut doa saya. Katakan dengan saya, Tuhan Yesus, hari ini saya membuka hati saya untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupku. Masuk dalam hatiku. Jadilah Tuhan dalam hidupku. Berkuasa dalam hidupku. Dan aku tahu hari ini, namaku tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Aku tolak dan aku patahkan segala kutuk yang turun di atasku. Aku patahkan segala intimidasi setan. Dan hari ini aku datang mengaku dosaku. Dan darah-Mu telah menyucikan aku. Dalam nama Yesus Tuhan, saya sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kalau saudara hari ini sudah dibaptis Roh Kudus, tapi Anda Anda sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maksud saya. Anda sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, tapi Anda belum dibaptis Roh Kudus. Anda belum berkata-kata dengan bahasa roh. Anda boleh angkat tangan.
Boleh angkat tangan, boleh raise hand. Saya akan berdoa bagi saudara supaya Anda dibaptis Roh Kudus. Angkat tangan saudara, taruh tangan kiri di dada, dan angkat tangan kanan saudara. Saudara yang sudah dibaptis Roh Kudus berkata-kata dengan bahasa roh. Kuralabas santuri di pisangkaralabas satakaruyas. Repas antoropas sangkanakamarabas satakapa. Tuhan hamba berdoa kepada mereka yang mengangkat tangan, yang rindu dibaptis Roh Kudus. Hari ini hamba berdoa, Tuhan curahkan Roh Kudus kepada mereka. Penuhi mereka dengan Roh Kudus. Dan terima itu, terima itu, terima itu. Marabas satakaralabas satakala. Jangan diam, buka mulut saudara, katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ucapkan di lidah saudara, ucapkan di lidah dan jangan diam. Katakan Yesus Tuhan dengan cepat. Katakan haleluya, haleluya, dan ikut getaran. Ikut getaran di lidah saudara dan terima itu. Dalam nama Yesus, saralabas, syatakaralabas, syatakaralabas. Repas syatakaralabas, syatakaralabas, syatakaralabas. Repas syatakaralabas, syatakaralabas, sikibidiki. Nanalabas, syatakaralabas. Penuhi mereka dengan Roh Kudus. Penuhi mereka dengan Roh Kudus pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bapak